Oke, selamat datang di News Channel. Di video kali ini kami akan membawakan informasi mengenai bocoran manga Black Clover chapter 347. Sebuah chapter yang memiliki subjudul sementara kebenaran dalam tipu muslihat, di mana subjudul ini merujuk pada Ichika dan kebenaran dari pembantaian klan Yami. Tapi perlu diketahui bahwa kami sendiri belum bisa memastikan kebenaran dari informasi yang akan kami berikan dalam video ini, karena informasi ini hanya bersumber dari bocoran gambar serta terjemahan kasar. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk memanfaatkan tombol like, share, subscribe, serta tombol bergambar lonceng ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja bocoran gambar pertama. Cerita dibuka dengan diperlihatkannya kondisi naga legendaris setelah terkena serangan dari 5 Ryuzen. Lalu pada panel selanjutnya, karena beranggapan bahwa mereka sudah berhasil mengalahkan sang naga, Ichika lalu menjelaskan kalau mereka dapat menyelesaikan masalah ini tanpa bantuan Asta. Selain itu, lewat inner monolognya, Ichika juga sempat menjelaskan bahwa dia sudah menggunakan kekuatan sihir dalam jumlah yang cukup besar untuk menyerang sang naga di chapter sebelumnya. Gambar kedua, tanpa Ichika sadari, Lily digambarkan sudah berada di samping Ichika. Dan di sini Lily sempat meledek Ichika dengan berkata, "Kamu bahkan tidak dapat menghindari ini." Nah, sesaat setelah mengatakan hal tersebut, Lily kemudian mengaktifkan sihir miliknya. Hingga pada 4 panel selanjutnya, kita bisa melihat bahwa terdapat beberapa sihir spasial yang muncul di dekat para Ryuzen. Lalu dari sihir spasial inilah muncul sihir es dengan ukuran super besar. Bahkan bisa dikatakan kalau ukuran dari sihir es ini setara dengan ukuran kepala naga legendaris. Kemudian gambar ketiga, Chozo, Daizaemon, dan Komari digambarkan sudah terkapar karena serangan dadakan yang dilepaskan oleh Heath dan juga Lily. Lalu dari bubble text yang tidak tertutup watermark, Heath seolah menjelaskan bahwa sihir gabungan yang dia lepaskan dapat menyerang target dari segala arah saat diaktifkan. Kemudian gambar keempat, Ichika dan Keisukaku digambarkan masih sanggup bertahan setelah Heath dan Lily melepaskan serangan gabungan. Ya, walaupun tubuh mereka berdua dipenuhi dengan luka. Dan singkat cerita, Ichika sempat menjelaskan bahwa para paladin memiliki kekuatan sihir yang luar biasa. Lalu di saat Keisukaku menyadari kedatangan Yururu, dengan darah yang menetes dari wajahnya, Keisukaku berteriak dan memprovokasi Yururu agar dia segera melepaskan serangan berikutnya. Singkat cerita, pada panel selanjutnya, Yururu langsung mengaktifkan sihir ilusi, dan di saat itulah muncul semacam kepulan asap yang menggumpal dengan 2 mata. Gambar kelima, sesaat setelah Yururu mengaktifkan sihir ilusi, secara mengejutkan muncul katak raksasa di depan Keisukaku, hingga membuat Keisukaku langsung berteriak ketakutan dan meringkuk di tanah. Sedangkan Ichika digambarkan hanya berdiri sambil memanggil nama Keisukaku. Gambar ke-6, dengan seekor binatang sihir yang muncul di sebelahnya, Yururu menjelaskan bahwa sihir ilusi miliknya adalah sihir yang dapat membangkitkan atau mewujudkan sumber ketakutan seseorang berdasar dari ingatan yang dimiliki oleh si target. Dan menurut sumber yang berbeda, selain dapat mewujudkan sesuatu yang ditakuti oleh seseorang, sihir Yururu dapat membangkitkan trauma psikologis dari si target. Jadi jangan heran jika Keisukaku menjadi sangat ketakutan hanya dengan melihat katak raksasa. Panel selanjutnya, binatang sihir yang berada di sebelah Yururu mulai tertutup oleh kepulan asap dan berubah wujud menjadi ayah Yami sambil menyapa Ichika. Gambar ke-7, Ichika yang terkejut karena melihat sosok ayahnya muncul di depannya. Kemudian seraya bertanya, dia memanggil ayah. Panel selanjutnya, lewat inner monolognya, Ichika menjelaskan bahwa saat dia masih kecil, dia sering mendapatkan perlakuan buruk dari ayahnya. Dan Ichika mengakui bahwa pengalaman tersebut adalah pengalaman yang mengerikan. Nah, setelah mengakui hal ini, Ichika beranggapan bahwa inilah bentuk dari ilusi ketakutan. Dan Ichika pun kemudian menjelaskan bahwa ilusi seperti ini tidak mempan badannya, tapi ...
Panel selanjutnya, Ichika terdiam ketika dia mulai mengingat sebuah ingatan yang terkesan sudah hilang dari kepalanya. Sedikit tambahan, kami mengatakannya demikian karena Ichika terkesan seperti orang yang baru pertama kali melihat ingatan tersebut. Di mana dalam ingatan ini, Ichika melihat ayahnya yang sedang ngedumel dan marah-marah karena perdamaian dan tidak adanya perang di negeri matahari. Dan menurutnya hal ini bisa terjadi karena si brengsek pecinta damai yang tidak berguna. Ya, di sini ayah Yami hanya menyebut si brengsek yang tidak berguna. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau orang yang dimaksud oleh ayah Yami adalah anggota klan Ryudo. Gambar ke-8 masih menceritakan tentang ingatan Ichika. Flashback pertama, Ichika bertanya, "Benarkah ini ingatanku?" Lalu dalam percakapannya dengan Sukehiro, ayah Ichika berkata, "Sukehiro, dengan bantuanmu kita dapat membangun kembali klan Yami yang kita banggakan." Lalu Sukehiro menjawab, "Sebenarnya apa yang sedang kamu bicarakan, brengsek?" Kemudian sambil menunjukkan sebuah pil atau obat, ayah Ichika berkata, "Ini adalah sebuah pil Oni. Ingat, ini cuma sebutan sementara ya." Lalu ayah Ichika melanjutkan penjelasan dengan berkata, "Itu adalah obat atau pil khusus yang diwariskan secara turun-temurun oleh klan kita. Sebuah pil yang dapat meningkatkan dorongan untuk membunuh, sekaligus dapat membangkitkan kekuatan terpendam." Lalu setelah Yami tidak terlihat dari ingatan Ichika, ayahnya lalu melihat ke belakang atau ke arah Ichika. Selanjutnya terlihat bahwa ayah Ichika menyodorkan obat tersebut kepada Ichika sambil mengatakan sesuatu. Sayangnya sebagian balon teks tertutup oleh watermark. Dan dari apa yang bisa kami dapatkan, ayah Ichika berkata, "Kamu juga bisa meminumnya. Mungkin ini bisa membuatmu menjadi lebih berguna." Gambar ke-9 masih melanjutkan ingatan Ichika. Di sini kita melihat dua warga yang terkesan sedang berlari menjauhi Ichika sambil berkata, "Hentikan Ichika." Lalu kita bisa melihat Yami yang terkesan terduduk sambil gemetar dan menahan sesuatu. Dan di sini Yami memanggil nama Ichika. Dan pada gambaran ingatan Ichika selanjutnya, kita bisa melihat ada banyak tubuh tak bernyawa di depan Ichika kecil. Gambar ke-10 masih melanjutkan ingatan Ichika. Wajah Ichika kecil tergambar di sebuah pedang yang berlumuran dengan darah dengan background yang mengerikan. Nah, setelah melihat ingatan ini, Ichika benar-benar terkejut dan mulai mengeluarkan keringat dingin. Lalu pada gambaran ingatan selanjutnya, Ichika melihat ayahnya tersenyum lebar dan berkata, "Aku tidak pernah membayangkan kekuatanmu akan sekuat ini, seperti yang diharapkan dari anakku Ichika." Dan mental Ichika pun semakin tergoncang. Ditambah lagi dia kemudian melihat ingatan tentang perkataan Ryu yang berbunyi, "Kebenaran ini terlalu pahit untuk diceritakan." Gambar ke-11, Ichika terdiam dan tertunduk. Lalu lewat inner monolognya dia berkata, "Ingatan apa ini? Benarkah aku yang sudah membunuh seluruh klan? Itu tidak mungkin. Tapi jika ini memang benar, lalu untuk apa kebencian yang aku rasakan selama ini?" Sedikit tambahan, kebencian yang dimaksud Ichika di sini adalah kebencian yang dia rasakan selama ini kepada Sukehiro, karena dia menganggap kalau Sukehiro lah pembantai klan Yami. Lalu pada panel selanjutnya, Ichika digambarkan terpental saat menahan serangan dari ayahnya. Gambar ke-12, Jozo, Daisaemon dan juga Komari yang digambarkan sudah terluka parah diperlihatkan mencoba untuk berdiri di saat Ichika terlempar. Dan di sini Daisaemon sempat berkata kalau mereka tidak boleh kalah demi negeri matahari. Nah, mendengar perkataan ini, Lily kemudian menjawab, "Tenang saja, karena Tuan Lucius sudah menyediakan tempat untuk kalian di dunia barunya yang damai. Karena itulah ... Dan pada panel selanjutnya terlihat ada sebuah sihir yang aktif di sekitar naga legendaris. Gambar ke-13 bersamaan dengan perkataan Lily yang berbunyi, "Istirahatlah dengan tenang." Naga legendaris yang sebelumnya sudah kehilangan kepala kini diperlihatkan sudah pulih seutuhnya. Dan karena hal inilah Daisaemon, Komari dan juga Jozo hanya bisa menunjukkan ekspresi terkejut sambil terdiam.
Lalu pada panel selanjutnya, Ichika dijelaskan berusaha menyemangati dirinya sendiri agar tubuhnya berhenti gemetar dan mau bergerak. Dan lewat inner monolognya, di panel berikutnya Ichika berpikir bahwa dia seharusnya sudah bertambah kuat. Tapi faktanya saat ini dia benar-benar merasa seperti orang lemah yang tidak berdaya saat musuhnya akan melepaskan serangan badannya. Ya, di sini binatang sihir milik Yururu yang merupai ayah Ichika digambarkan sudah siap melepaskan tebasan kepada Ichika. Gambar ke-14, Asta muncul di depan Ichika dan menahan tebasan pedang ayah Ichika. Sedikit tambahan, lewat gambaran yang diberikan, cara Asta melindungi Ichika sudah membuat Ichika mengingat tentang Yami saat Yami melindungi Ichika kecil. Gambar ke-15, masih menunjukkan adegan ketika Asta melindungi Ichika dari tebasan ayahnya. Lalu yang jadi pertanyaan sekarang, mengapa Asta sudah muncul di garis depan? Mungkinkah Asta sudah berhasil menguasai teknik Zeten dengan sempurna? Lalu di manakah dua Ryuzen yang sebelumnya ikut membantu latihan Asta? Mungkinkah mereka berdua ikut datang ke garis depan bersama Asta? Lalu seperti apakah pertarungan Asta dan dua Ryuzen terkuat melawan para Paladin? Menarik untuk kita nantikan. Sekian dari kami and see ya.